Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat dan bahagia Bapak Guru Hebat. Saya Nismalia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 5 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam merancang pendidikan yang berpihak pada murid dan mewujudkan tujuan pendidikan, menciptakan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila, penting bagi saya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, guru harus memahami konsep dasar budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Ketiga, posisi kontrol guru. Keempat, pembuatan keyakinan kelas. Dan kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Disiplin positif dapat mengajarkan anak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Konsep inti budaya positif yang kedua yang harus dipahami oleh guru adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada tiga, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam penerapannya, guru dapat membedakan motivasi anak, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apabila perilaku anak didasari oleh rasa ingin menghindari hukuman maupun ingin mendapatkan penghargaan, maka motivasi mereka adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan bila mereka menyadari perilaku mereka atas dasar nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi tersebut adalah motivasi intrinsik. Sebaiknya, guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan karena akan menghalangi tumbuhnya motivasi intrinsik. 5 posisi kontrol seorang guru adalah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Idealnya posisi guru adalah di posisi manajer. Di posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki permasalahan. Konsep inti budaya positif selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merupakan hasil curah pendapat seluruh anggota kelas mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dapat dilaksanakan, ditulis dalam pernyataan positif yang mudah dipahami oleh murid. Guru berperan membantu keyakinan kelas bersama dengan seluruh murid secara sepakat menentukan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dapat dilaksanakan sebagai usaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Konsep inti budaya positif yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi masalah, dan menanyakan keyakinan. Dengan menerapkan segitiga restitusi, guru dapat menggali nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid yang diyakininya dapat dilaksanakan tanpa paksaan, serta murid bebas atau merdeka menyelesaikan masalah dengan cara dan kebutuhannya sendiri. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah inti filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah pendidikan adalah menuntun, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, guru menerapkan Ingarso Sungtolodo, Ing Madio Bangun Karso, dan Tutwuri Handayani.
serta menciptakan pendidikan berhamba pada murid atau berpihak pada murid. Kaitan materi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif adalah penerapan budaya positif merupakan salah satu perwujudan peran guru dalam memfasilitasi murid untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam penerapan budaya positif dapat dimulai dari guru sebagai teladan dan sumber inspirasi serta pemberi motivasi atau arahan agar murid dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, serta reflektif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif yaitu budaya positif dapat diterapkan apabila guru mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak yang dimilikinya. Yang kedua, budaya positif akan terwujud apabila seluruh komponen sekolah dapat bekerja sama mendorong terlaksananya keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama-sama, serta saling berbagi praktek baik dalam penerapan budaya positif. Visi guru penggerak adalah impian masa depan tentang murid yang diinginkan yang digambarkan dalam susunan kalimat yang memberi semangat untuk mewujudkan melalui prakarsa perubahan. Visi guru penggerak sejalan dengan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kaitan visi guru penggerak dengan budaya positif adalah sebagai usaha mewujudkan visi guru penggerak menuju murid impian yang berkarakter profil pelajar Pancasila dibutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman. Penerapan budaya positif di sekolah akan mendorong membentuk karakter murid. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, maka saya merefleksi kegiatan saya selama ini dengan beberapa pertanyaan pemantik. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya dapat lebih memahami tentang konsep-konsep inti yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya menyadari sepenuhnya pentingnya memahami konsep dasar dalam melaksanakan budaya positif, agar apa yang dilaksanakan terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembentukan karakter murid. Saya juga merasa termotivasi untuk menerapkan pemahaman yang telah saya dapatkan pada lingkungan sekolah saya. Serta saya merasa berkewajiban untuk membagikan praktek baik terkait budaya positif yang saya laksanakan kepada rekan guru lain agar bisa menjadi inspirasi dalam penerapan budaya positif. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan yang saya dapatkan selama mempelajari modul 1.4 adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan memberikan dampak yang kurang baik, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul 1.4, telah merubah cara berpikir saya. Saya menyadari posisi kontrol yang sering saya lakukan selama ini sebagai penghukum dan pemantau sangat kurang tepat. Seharusnya dalam menyelesaikan permasalahan idealnya posisi saya adalah sebagai manajer. Saya juga menyadari bahwa setiap perilaku negatif yang ditunjukkan murid adalah akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Dan sebagai guru, semaksimal mungkin bisa memfasilitasi murid agar kebutuhan dasar hidupnya dapat terpenuhi. Saya menyadari pentingnya motivasi intrinsik dan saya meyakini salah satu cara menumbuhkan motivasi intrinsik dapat dilakukan melalui keyakinan kelas. Dan saya termotivasi untuk melakukan proses segitiga restitusi pada penekanan masalah yang terjadi pada murid di sekolah.
Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan budaya positif yaitu saya pernah menangani murid yang seringkali mengejek nama orang tua temannya dengan sebutan yang tidak pantas, sehingga menimbulkan pertengkaran di dalam kelas. Dalam menyelesaikan masalahnya, saya menggunakan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, memvalidasi masalah, dan menanyakan keyakinan. Saya menyadari selama ini dalam menangani masalah anak, saya lebih pada posisi penghukum. Seharusnya saya berada di posisi manajer. Saya termotivasi untuk mengembangkan diri dalam menerapkan budaya positif di sekolah, terutama dalam penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Terkait pengalaman dan penerapan konsep budaya positif, beberapa hal baik dan hal yang harus diperbaiki adalah terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep budaya positif. Hal yang sudah baik adalah setelah membentuk keyakinan kelas, mulai tampak muncul motivasi intrinsik murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah tanpa ada paksaan dari bapak dan ibu guru. Murid mampu menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai murid. Hal yang masih perlu diperbaiki yaitu terus membiasakan diri untuk menjadi teladan bagi murid, mengubah posisi kontrol dari penghukum atau pemantau menjadi posisi ideal, yaitu manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat di posisi itu, kadang muncul rasa bersalah dan kasihan pada murid ketika hukuman yang saya berikan berat bagi mereka. Dan ada rasa kesal jika telah diberikan hukuman namun masih saja diulangi kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menempatkan diri sebagai manajer, di mana anak saya bimbing untuk menemukan sendiri penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Perasaan saya menjadi tenang dan tidak diliputi rasa bersalah, dan saya menyadari komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dengan murid sangatlah diperlukan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid yang melawan guru. Namun, saya tidak menerapkan langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan dan apa yang bisa dilakukannya untuk menyelesaikan masalah. Inisiatif muncul dari saya dengan meminta mereka segera minta maaf dan memberi hukuman menulis perjanjian untuk tidak mengulangi lagi. Hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah bagaimana bisa menjalin kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan masyarakat agar budaya positif tetap bisa dilaksanakan di mana saja murid berada. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.